Baik, langsung saja. Jika kita berbicara tentang kejahatan dunia maya, penting untuk memahami terlebih dahulu definisi dan dari istilah tersebut. Nah, istilah dari cybercrime berasal dari kata cyber yang merujuk pada internet atau dunia maya, dan kata crime yang mengacu pada tindakan kejahatan. Nah, adapun pengertian dari cybercrime adalah berbagai tindakan ilegal yang melibatkan penggunaan pengetahuan tentang teknologi komputer untuk melakukan tindakan kriminal, penyelidikan atau penuntutan. Menurut Departemen Kehakiman Amerika Serikat, menurut Andi Hamzah 1989, cybercrime adalah penggunaan komputer secara ilegal. Cybercrime adalah jenis kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat utama, terutama dengan memanfaatkan perkembangan teknologi komputer dan internet. Adapun dalam Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008, cybercrime atau kejahatan elektronik didefinisikan sebagai informasi elektronik yang mencakup berbagai data elektronik seperti teks, suara, gambar, dan sebagainya, yang memiliki makna dan bisa dimengerti oleh individu yang kompeten dalam memahaminya. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana cyber secara umum dapat diartikan sebagai semua tindak pidana yang melibatkan penggunaan sarana atau bantuan sistem elektronik. Dengan kata lain, tindak pidana konvensional yang ada dalam KUHP seperti pembunuhan dan perdagangan manusia dapat termasuk dalam kategori tindak pidana cyber jika melibatkan penggunaan sistem elektronik sebagai alat atau sarana dalam pelaksanaannya. Saya akan memaparkan materi mengenai akses tidak sah ke layanan komputer atau unauthorized access to computer service, yang dimana dalam dunia cyber, tindakan tersebut mengacu pada tindakan kriminal yang melibatkan sistem masuk tanpa izin ke dalam komputer dengan tujuan untuk merusak data rahasia. Akses tidak sah ke layanan komputer juga dapat diartikan sebagai tindakan pidana dalam ranah kejahatan cyber, yang dimana melibatkan masalah perihal masuk ke dalam sistem komputer dan layanan tanpa izin, yang memiliki tujuan untuk memasukkan data atau informasi ke internet yang dapat dianggap sebagai informasi palsu, tidak etis, dan melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum, yang dimana dalam hukum pidana Islam, perbuatan tersebut dianggap sebagai ekvivalen dalam jarimah syarikah atau sama dengan tindakan pencurian. Syarikah merujuk pada tindakan mengambil harta seseorang secara rahasia dan dengan menggunakan tipu daya, yang dimana menurut Muhammad Al-Hatib Al-Syarbini, seorang ulama dari mazhab Syafi'i, syarikah secara etimologi merujuk pada pengambilan harta orang lain secara diam-diam, dan secara konsep syariah merujuk pada penyalahgunaan kekuasaan yang diambil dari tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan harta dengan berbagai syarat yang telah ditetapkan. Pidana syarikah dalam pengertian yang banyak dipakai adalah pidana pencurian dengan saksi potong tangan, yang merupakan pidana yang terdapat dalam Al-Quran, hadis, dan ijma. Kewajiban menegakkan hak potong tangan bagi pelanggaran pencurian selalu didasarkan pada firman Allah, Quran Surah Al-Maidah ayat 38-39, yang memiliki arti, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka barang siapa bertaubat di antara pencuri-pencuri tersebut sesudah melakukan kejahatan tersebut dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dalam hadis tersebut, pernyataan, perbuatan, dan takrir Nabi yang menunjukkan disyariatkannya had potong tangan bagi pelanggaran syarikah. Secara panjang lebar, hadis-hadis tersebut memaparkan bahwa
praktik masyarakat Islam awal dalam melaksanakan had syarikah dan syarat serta rukun pelaksanaannya. Namun, dalam pembahasan tersebut akan membahas mengenai dua hal di antaranya yang memiliki makna penting dan mewakili dua sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya sesungguhnya kebinasaan sebuah kaum sebelum kalian adalah bahwa apabila yang mencuri di antara mereka orang yang kuat lagi terhormat, tetapi apabila yang mencuri adalah orang yang lemah atau rakyat jelata, maka mereka memotong tangannya. Demi zat yang jiwaku di tangannya, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, maka pasti akan aku potong tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Baik, selanjutnya itu illegal content. Nah, jadi illegal content ini merupakan salah satu jenis kejahatan cyber yang dimana kejahatan ini itu dilakukan dengan memasukkan data atau informasi yang salah yang melanggar hukum, aturan, dan kebijakan tertentu ke dalam internet yang dapat mengganggu ketertiban umum dan juga bertentangan dengan nilai-nilai moral dan juga ajaran syariat-syariat Islam. Nah, dalam hukum pidana nasional sendiri terkait daripada illegal content ini itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Nah, illegal content ini kemudian terbagi beberapa jenis. Yang pertama yaitu ada pornografi. Nah, jadi pornografi ini merupakan cybercrime illegal content yang dilakukan dengan menyebarluaskan foto ataupun video orang lain maupun diri sendiri yang mengandung unsur pornografi yang melanggar nilai-nilai moral dan juga ajaran-ajaran syariat Islam. Nah, dalam pornografi juga kemudian terbagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama penyebaran foto ataupun video pornografi anak di bawah umur, dan yang kedua itu penggunaan ilegal daripada gambar ataupun video yang mengandung unsur pornografi, dan yang ketiga situs web pornografi ilegal, yaitu tindakan ini itu merupakan suatu tindakan yang menciptakan ataupun mendukung situs web ilegal yang menawarkan akses ke dalam konten-konten pornografi. Dan yang keempat yaitu online sex exploitation, yang dimana tindakan ini itu merujuk pada individu yang dieksploitasi secara seksual untuk melakukan tindakan seksual di depan kamera. Dan yang kelima itu penyebaran konten pornografi, yang dimana tindakan ini itu merupakan penyebaran foto ataupun video pornografi seseorang ke dalam internet tanpa persetujuan mereka dengan maksud untuk mempermalukan mereka. Nah, dalam pandangan hukum pidana Islam, pornografi sendiri dianggap sebagai tindak pidana atau jarima karena memiliki hubungan yang erat dengan masalah aurat dan juga memelihara pandangan. Nah, pornografi dalam hukum Islam meliputi segala sesuatu yang selalu dikaitkan dengan gerak tubuh yang erotis dan sensual dari termasuk juga perbuatan erotis atau sensual yang memuakkan, menjijikkan dan juga memalukan orang yang melihatnya. Nah, sanksi atau hukum kegiatan pornografi dalam hukum Islam adalah haram. Dalam hukum pidana Islam, tindakan pornografi ini dapat dikenai hukuman. Nah, baik itu dapat dikenakan hukuman termasuk hukuman zina, itu taksir, qisas dan lain-lain sebagainya. Dan selanjutnya yaitu jenis illegal content yang kedua yaitu ada fitnah dan juga ujaran kebencian. Nah, jadi fitnah ini merupakan suatu tindakan yang menyebarkan informasi palsu yang menggunakan platform online yang kemudian merugikan dan merusak citra seseorang Nah, sebagai contoh pengeditan foto ataupun video yang menyesatkan dan kemudian diunggah ke dalam internet. Nah, dalam hukum pidana Islam sangat melarangkan perbuatan fitnah sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 191 yang artinya, bunuhlah mereka yang memerangimu dimanapun kamu jumpai dan usirlah mereka dari tempat yang mereka mengusirmu. Padahal fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Lalu janganlah kamu perangi mereka di Masjidil Haram kecuali jika mereka memerangimu di tempat itu. Selanjutnya yaitu Sarah. Nah, jadi Sarah ini merupakan singkatan daripada suku, agama, ras dan juga
antar golongan. Nah, dalam konteks cybercrime, penyebaran konten yang bersifat sara dapat menjadi bagian dari ujaran kebencian atau tindakan diskriminatif online. Nah, beberapa contoh cybercrime yang bersifat sara yaitu yang pertama itu adanya yang pertama ujaran kebencian berbasis sara. Nah, di mana tindakan ini itu dilakukan dengan melalui penyebaran pesan, komentar ataupun konten online yang menghasut kebencian, memprovokasi konflik antar kelompok berdasarkan suku, agama, ras ataupun karakteristik antar golongan tertentu. Dan yang kedua itu pelecehan ataupun diskriminasi dalam konteks sara. Nah, penggunaan platform online untuk melakukan pelecehan, penghinaan atau penolakan terhadap individu atau kelompok berdasarkan faktor sara tertentu. Dan yang ketiga, penyebaran informasi palsu ataupun manipulasi konten berbasis sara. Nah, penyebaran informasi palsu atau manipulasi konten seperti foto, video dan lain-lain yang bertujuan untuk menimbulkan kebencian antar konflik, menimbulkan kebencian atau konflik antar kelompok berdasarkan faktor sara. Kemudian selanjutnya yang ketiga itu jenis ilegal konten. Yang ketiga itu kekerasan terhadap anak. Nah, jadi kekerasan terhadap anak dalam konteks cybercrime ini mencakup beberapa bagian. Yang pertama yaitu cyberbullying. Nah, ini merupakan tindakan penggunaan teknologi komunikasi seperti sosial media untuk mengintimidasi, melecehkan ataupun mempermalukan anak-anak berupa tindakan penghinaan, ancaman ataupun penyebaran konten yang merugikan secara emosional. Yang kedua itu pelecehan seksual secara online terhadap anak. Nah, sebagai contoh, pelaku ini meminta gambar-gambar yang tidak pantas kepada anak ataupun melakukan grooming. Itu tindakan yang memanipulasi anak dengan tujuan seksual. Dan yang ketiga yaitu penipuan ataupun eksploitasi online. Nah, sama seperti yang saya jelaskan tadi, cuman dalam hal ini pelaku ini tidak meminta dari namun pelaku ini meminta dari segi finansial ataupun meminta korban untuk membagikan informasi pribadi yang dapat merugikan secara ekonomi. Dan yang keempat itu ada konten berbahaya, di mana pelaku ini memberikan ataupun memperlihatkan konten-konten yang tidak pantas ataupun merusak kepada anak-anak, seperti contohnya konten pornografi, kekerasan dan akan melanjutkan pembahasan dari teman saya yang tadi. Adapun judul makalah saya yaitu Hukum Pidana Islam di Era Kejahatan Cyber atau Kejahatan Elektronik. Poin-poin ini akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini, yaitu perihal kejahatan cyber, terorisme dan dikenal dengan istilah spamming atau kejahatan cyber, yaitu kejahatan terorisme. Yang pertama yaitu kejahatan terorisme cyber. Terorisme cyber merupakan salah satu bentuk dari tindakan kejahatan cyber yang muncul sebagai dampak dari kemajuan teknologi dan informasi dan komunikasi dalam masyarakat global. Dampak lain dari perkembangan ini adalah perubahan dalam perilaku, terutama terkait kesalahan dalam penggunaan komputer. Adapun secara umum, terorisme cyber dipahami sebagai serangan atau ancaman yang dilakukan dengan menggunakan komputer dengan tujuan mengintimidasi, mengancam, atau memaksa pemerintah atau masyarakat untuk mencapai tujuan yang bersifat politik, agama, ataupun ideologis. Sarana ini cukup kuat untuk menciptakan rasa takut melalui tindakan psikologis yang dilakukan oleh para teroris. Salah satu tokoh teroris yang dikenal di seluruh dunia dan dianggap sebagai musuh oleh Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya adalah Osama bin Laden. Tindakan yang dilakukan oleh kelompoknya melibatkan serangkaian tindakan peledakan dan serangan terhadap orang Amerika dan pasukan sekutunya, baik yang bersifat sivil maupun militer. Osama bin Laden mendukung tindakan ini dalam fatwanya yang menurut pandangannya merupakan bentuk jihad. Menurut pandangannya, membunuh orang Amerika dan sekutunya baik yang bersifat sivil maupun militer dianggap sebagai kewajiban individu atau
yang dikenal dengan istilah fard al-ain. Bagi setiap muslim yang mampu melakukannya di setiap negara yang dianggapnya sebagai tempat yang memungkinkan, sampai Al-Masjid Al-Aqsa dan Masjid Al-Haram berhasil dibebaskan dari pengaruh mereka, serta pasukan mereka meninggalkan semua wilayah Islam, tunduk dan tidak mau lagi mengancam umat Islam. Menurut hasil fatwa ini yang dikeluarkan oleh Usama bin Laden, tindakan semacam ini sangat keliru karena tindakan yang dilakukan oleh Usama bin Laden pada dasarnya mirip dengan bunuh diri yang secara kuat bertentangan dengan ajaran yang terdapat dalam Al-Quran. Semua bentuk tindakan bunuh diri dianggap sebagai dosa besar. Adapun ayat yang menyinggung perihal ini yaitu Quran Surah An-Nisa ayat 29 sampai 30 yang artinya, hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan peniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan barang siapa yang berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka, yang demikian itu adalah musuh bagi Allah. Adapun poin kedua yang akan saya jelaskan yaitu perihal spamming. Spamming ini sendiri adalah salah satu dari beberapa jenis kejahatan dalam tindakan kriminal yang tercakup dalam hukum pidana. Kejahatan ini merupakan kejahatan yang melibatkan pengiriman surat elektronik melalui email. Pada umumnya kejahatan mengenai perihal seperti ini berisi tawaran barang atau jasa, termasuk konten pornografi, yang dimana pornografi ini merupakan salah satu konten yang sangat berbahaya bagi perkembangan otak manusia. Dan pornografi ini bisa saja menyebabkan kecanduan pada seseorang, melebihi bahaya dari sebuah narkoba. Selain itu, kejahatan dalam bentuk spamming ini seringkali berisi ancaman atau pesan yang merendahkan harga diri korban. Adapun ayat yang menyinggung persoalan ini yaitu Quran Surah Al-Ahzab ayat 59 yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutup jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.